Halo pemirsa, teman dan sahabat Prima Mandiri Channel. Jumpa kembali bersama saya. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang sekaligus review sebuah aplikasi perekam suara dengan menggunakan aplikasi perekam suara bawaan dari Windows 10. Nama aplikasinya adalah Screen Recorder. Beberapa waktu yang lalu saya sudah coba untuk mencoba mengenal lebih dekat menu dan fitur yang terdapat di dalamnya. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa menu dan fitur yang walaupun terkesan sangat sederhana, namun sudah cukup memuaskan bagi saya pribadi tentunya. Bagaimana dengan teman dan sahabat sekalian? Silakan kalian coba sendiri setelah saya sedikit memberikan review dari hasil pengamatan saya beberapa menit yang lalu. Baik, tanpa panjang lebar, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Pertama, arahkan pointer mouse ke tombol ke tombol pencarian, tombol di sebelah kanan tombol start, klik, kemudian ketikkan voice recorder. Ya, hasil pencarian telah tampak seperti pada video, yaitu nama aplikasinya adalah Voice Recorder. Kemudian untuk membuka aplikasi ini, kalian bisa langsung klik tombol di bawah keterangan Best Match, pencarian yang tepat. Bisa langsung klik di sini. Oke, di bawah ini adalah hasil rekaman audio yang saya coba beberapa waktu yang lalu. Kita bahas nanti di pertengahan, atau kalian juga bisa mengklik icon tombol di sebelah kanannya voice recorder, atau dari aplikasi yang tampak saat ini kita bisa apa saja di antaranya. Pertama, bisa membukanya melalui tombol ini, kemudian bisa kita sematkan di tombol start menu, kemudian bisa kita sematkan di taskbar. Kemudian jika kita klik ini, maka kita akan diantar ke halaman pengaturan aplikasi dari voice recorder. Oke, coba kita intip halaman dari pengaturan aplikasi voice recorder. Oke, kita sekilas saja melihat informasi apa saja yang bisa kita dapatkan di halaman pengaturan aplikasi voice recorder ini. Specification, publishernya adalah Microsoft Corporation. Adapun versi dari aplikasi versi 10.1812.143.0, aplikasi 0 byte, kemudian data sekian kilobyte, dan total usage 16, sekian kilobyte. Saya berharap teman dan sahabat sebaiknya menonton video ini hingga tuntas, karena banyak informasi penting yang ada di dalamnya. Saya yakin teman dan sahabat
akan merugi jika tidak menonton video ini sampai tuntas. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, itu di app permission, izin dari aplikasi. Pada tombol microphone, tombol switch on off untuk microphone ini fungsinya untuk mematikan atau menghidupkan fungsi perekaman, enable dan disable, on atau off, aktif atau non-aktif. Jadi kalau saya off maka perekaman suara kemungkinan besar tidak akan terekam jika mikrofon dalam kondisi off. Kemudian document ini artinya penempatan file hasil rekaman audio akan ditempatkan di folder document jika kondisinya on. Namun jika off, nah mohon maaf saya tadi tidak sempat meneliti lebih dalam. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu ya teman sahabat. Kemudian di bawahnya background apps, aplikasi-aplikasi yang berjalan di balik layar. Pada poin ini saya juga kurang paham maksudnya apa ini, aplikasi yang berjalan di belakang. Oke, nanti kita bahas di kesempatan lain jika memungkinkan dan kita sudah dapat informasi terkait item dokumen dan pada poin background apps. Kemudian baterai usage, jika kalian ingin melihat informasi tentang penggunaan baterai, kita akan diantarkan dengan mengklik ini, tombol ini, cek baterai usage, kita akan diantarkan ke halaman bagaimana kondisi penggunaan baterai saat ini. Oke, kemudian di bawahnya default, pilih aplikasi apa saja, aplikasi yang mana untuk digunakan untuk mendengarkan musik, melihat gambar, cek email, watch videos, and more. Bisa kalian klik set default apps. Oh, jadi ini tombol ini akan mengantarkan kita pada pengaturan aplikasi default. Maksudnya untuk putar audio kita pilih aplikasi apa, untuk browsing kita pakai aplikasi apa, untuk putar video kita pakai aplikasi apa. Saya yakin teman sudah paham. Kita lewati. Kemudian terminate, menghentikan. Immediately terminate this app and its related process. Segera menghentikan aplikasi ini dan proses terkait padanya. Jadi jika diklik tombol terminate, berarti proses perekaman ini akan terhenti. Oke, kemudian berikut di bawahnya reset. Is this app isn't working right, reset it. Jika aplikasi ini tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya, lakukan reset. Aplikasi ini akan diinstal kembali dan dikembalikan ke setting default. Dokumen Anda tidak akan terpengaruh. Oke, jika ada sesuatu yang tidak beres terkait aplikasi voice recorder, kalian bisa klik tombol reset dan pengaturannya akan dikembalikan ke pengaturan default. Kemudian uninstall, maksudnya sudah jelas untuk menguninstall aplikasi voice recorder, tinggal klik tombol uninstall. Saya bilang tadi, sudah saya katakan tadi bahwa aplikasi voice recorder ini lumayan memuaskan ya. Ya mudah-mudahan aplikasi ini tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Oke, tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kemudian app, add-ons, and downloadable content. Search this list. Oke, there are no add-ons currently installed for this app. Oke, kita abaikan saja untuk ini. Kemudian kita kembali. Oke, kita tutup. Kembali lagi ke tombol pencet voice recorder. Kita sampai pada menu app setting. Tadi sudah saya jelaskan ya teman sahabat. Kemudian untuk read and review ini kita akan diantarkan masuk ke halaman Microsoft Store. Kita akan diantarkan ke halaman
nanti akan terbuka jendela baru, yaitu Microsoft Store, toko Microsoft. Oke, kita coba supaya mendapat gambaran jelas. Ya, seperti ini kita akan diantar menuju ke sini, dan kita harus online yang pasti teman-teman ya. Baik, kita lewati dulu. Kita kembali lagi ke Tinder. Kita lanjut. Jika kita memilih share, berarti jika kita ingin membagikan aplikasi ini, dan menurut teman sahabat sekalian aplikasi ini sangat baik dan penting atau perlu dibagikan kepada teman dan sahabat lainnya, kalian tinggal klik tombol share. Oke, kemudian balik lagi ke kemudian kita lanjut ke tombol uninstall. Sudah jelas maksudnya untuk menguninstall aplikasi ini. Oke, sekarang bagaimana cara menjalankannya? Kita bisa klik ini, bisa klik yang sebelah kanan, bisa klik open, atau jika kita sudah mensematkan di tombol start menu atau di taskbar, maka kita bisa mengaksesnya langsung ke tombol start menu. Kebetulan sudah saya pin to start, tinggal kita klik. Oke, kita buka ya teman. Oke, kita tunggu. Jendela aplikasi voice recorder telah terbuka. Mari kita simak fitur-fitur dan menu-menu yang terdapat di dalamnya. Oke, kita awali dari paling atas. Ini tombol untuk minimize ke taskbar, ini untuk maximize, ini untuk menutup aplikasi. Kemudian di sebelah kiri ini adalah file-file hasil rekaman audio akan tampil di sini dari atas sampai ke bawah. Kemudian di bawahnya ini adalah tombol untuk memulai perekaman suara. Kemudian ini adalah tombol untuk play. Caranya nanti kita pilih audio di sebelah kiri, di daftar audio ini, daftar hasil rekaman audio. Kita klik, kita pilih mana yang mau diputar, baru kita klik tombol play. Kemudian di bawahnya ada tombol bendera. Tombol bendera ini berfungsi untuk untuk menandai, untuk memberikan tanda. Ini namanya add a marker, penanda. Boleh klik tombol ini, boleh menggunakan tombol Ctrl M. Penanda ini maksudnya begini teman sahabat ya. Misalkan kita sedang merekam suara dan kita menyampaikan sesuatu pada proses perekamannya, kemudian pada saat kita pada statement yang keluar dari mulut kita itu penting. Nah, pada saat itu kita bisa mengklik tombol marker. Nah, nanti akan tampil seperti di atas tombol play ini teman-teman. Ini mudah-mudahan screen recorder saya menangkap tampilan dari jendela aplikasi voice recorder ya teman-teman ya. Jadi nanti saya khawatirnya saya ngomong begini-begini tapi ternyata nggak tampil, nggak kelihatan pada layar video. Karena beberapa kali kasus terjadi kemarin tuh di layar tampak tapi hasil rekamannya setelah diputar tidak kelihatan. Seperti yang saya contohkan tadi beberapa waktu yang lalu, saya upload video tentang apa ya? Tentang lock screen. Nah, jadi di layar itu tampil halaman login, tapi dalam rekaman tidak kelihatan. Ya, itu jadi anu juga ya. Mungkin keterbatasan dari aplikasi screen recorder ini nggak mampu menangkap tampilan login. Bisa jadi dengan aplikasi sejenis lainnya punya kemampuan, atau memang bisa jadi juga dari fitur Windows pada segmen tertentu tidak bisa ditangkap oleh aplikasi screen recorder apapun. Oke, kira-kira begitu ya. Kemudian kita sampai pada marker tadi ya. Jadi pada statement-statement penting yang terucap dari mulut kita, saat itu juga kita klik tombol penanda. Jadi supaya kita bisa langsung, seandainya kita ingin mendengarkan
statement-statement penting, ya kita tinggal klik di penanda yang muncul pada layar. Seperti ini teman-teman ya. Ini hasil rekaman tadi. Jadi saya bersihkan dulu seharusnya nih. Cuman bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan penanda-penandanya adalah ini, karena saya klik recording file recording 2 ya. Kalau saya klik Kalau saya klik recording file originalnya yang bawah, ada penanda juga. Ini informasi aja ini teman-teman. Jadi kalau saya hapus file ini, saya delete juga hilang. Ini informasi saja ya dari file hasil rekaman sampel tadi ini. Kemudian kita lanjut teman-teman. Untuk memulai perekaman, kita klik tombol ini, kemudian silahkan berbicara sepanjang mungkin. Kemudian jika sudah selesai, ya kita klik tombol stop. Ya, tombol stop sudah pasti akan muncul tombol stop. Setelah stop, nanti kita tinggal memutar. Baik teman sahabat Prima Mandiri Channel, baru saja saya coffee break sebentar, tarik nafas dan mencoba memikirkan jangan ada hal-hal penting terkait hasil review saya tadi yang terlewatkan. Jadi kita sudah sampai pada bagaimana cara merekam dan bagaimana cara menghentikannya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita asumsikan saja proses perekaman sudah selesai dan menghasilkan recording pertama, yaitu saya klik tombolnya pada jendela sisi kiri ya teman sahabat sekalian. Recording ini adalah file pertama rekaman audio saya tadi. Oke, hasilnya seperti ini. Di sebelah kanannya ada penanda pada detik kesekian, detik kesekian, detik kesekian, detik kesekian, detik kesekian. Sudah saya jelaskan maksud dari penanda ini. Semoga teman sahabat bisa paham dengan penjelasan saya tadi. Kemudian ini tanggal perekaman 7 November 2020 pukul 1 dini hari. Kemudian ini adalah track audionya. Jadi hasil rekaman ini adalah 0,56 detik. Dari track 00 menit sampai ke 0,56 detik. Dan ini adalah penanda. Semoga bisa terlihat atau tampak di hasil rekaman video ini. Oke, ini ada 5 penanda. Itu tadi saya ngacak aja, itu tadi nyoba-nyoba teman-teman ya. Jadi dalam aplikasi penerapan di lapangan, teman-teman sahabat sudah paham penggunaan dari marker. Oke, kemudian cara memutarnya ya kita tinggal pilih audio yang ingin diputar, kemudian kita klik tombol play, kemudian kita dengarkan. Oke, nggak usah diteruskan sampai selesai ya teman-teman ya, saya pause saja. Kemudian ingin saya bahas selanjutnya adalah hasil rekaman audio pertama. Selanjutnya bisa kita share dengan cara mengklik audio yang akan kita share. Di bawah di jendela bagian bawah ada tombol share. Kita tinggal mengklik tombol share jika ingin membaginya. Oke, seperti ini teman-teman. Saya yakin teman dan sahabat sekalian bisa menangkap maksud dari tampilan jendela saat ini. Untuk setelah kita mengklik tombol share. Oke, tidak perlu saya bahas lebih detail bagaimana cara share. Kemudian saya lanjut ke menu fitur berikutnya adalah fitur trim. Menu atau fitur trim ini berguna untuk memotong atau mentrim track audio. Jadi yang akan dipotong oleh aplikasi ini adalah bagian yang penting saja. Jadi pada track menit kesekian sampai menit kesekian saja yang akan kita potong, yang kita ambil. Jadi yang akan diambil itu yang dari menit kesekian sampai menit kesekian. Oke, semoga bisa dipahami. Caranya bagaimana? Caranya kita sudah
Kita pilih dulu audio yang akan kita trim atau kita potong. Kemudian kita dengarkan dulu di bagian mana kira-kira, di track bagian mana yang akan kita ambil. Dalam contoh kali ini saya akan memotong track mulai dari 0,35 detik sampai akhir track audio, karena disitulah berisi audio, artinya ada kata-kata, ada kalimat, ada ucapan. Nah, di menit 00 ke 0,35 detik itu kosong, jadi kita akan mengambil bagian yang ada audio pentingnya saja. Oke, caranya begini, klik tombol trim. Kemudian ini ada dua bulatan hitam kanan dan kiri di awal dan di akhir track audio. Titik potong awalnya adalah berada di awal dengan nama start of trim section, bagian awal dari bagian yang akan dipotong. Yang belakang adalah end of trim section, akhir dari bagian yang akan dipotong. Jadi caranya begini teman-teman, karena tadi mulai 0,35 detik yang akan kepotong, maka ini saya geser bulatan yang besar ini. Nah, itu ada perhatikan teman sahabat, detik sebelah kirinya itu ada detik berjalan ya. Jadi kita sampaikan pada detik ke 35. Oke. Akhir track biar di sini. Gak usah kita tarik-tarik, ya bisa kita tarik sesuai kebutuhan. Tapi karena dalam contoh ini saya akan ambil sampai akhir, ya saya ambil akhir. Nanti sesuaikan praktek di lapangan teman-teman. Kemudian setelah ini saya geser pada detik ke 35. Selanjutnya saya tarik yang ini. Tepat garis tegaknya itu tepat berada di tengah-tengah bulatan hitam besar. Oke, jika sudah ketemu tengahnya itu, maka kalau saya geser lagi ke kanan, keduanya akan ikut bergeser. Nah, itu detiknya pun berpindah dari 35 dan seterusnya. Nah, oke, cara kembalikannya kita kembalikan ke detik 35. Oke, kemudian ini tarik lagi tepat ke 35. Jika sudah pas, selanjutnya kita klik tombol gambar disket ya, tombol save. Klik save. Selanjutnya kita save a copy. Yang sudah saya coba tadi save a copy, saya belum coba update original. Oke, kita klik dulu save a copy. Satu. Nah, jadi langsung ada suaranya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini contoh saja. Hasil pemotongan tadi adalah di recording 2 teman-teman, ini teman-teman. Nah, di recording 2 hasil pemotongan track audio tadi. Oke, sepertinya sudah cukup untuk fitur trim. Seperti itu penggunaannya, cara memotongnya seperti itu. Kemudian tombol delete. Nah, tombol delete gambar tong sampah ini untuk menghapus file. Caranya mudah teman-teman. Saya yakin teman sahabat sudah bisa lah. Kita pilih filenya, ya kita langsung klik tombol delete atau klik kanan file pilihan, kita klik tombol delete. Oke, mudah. Kemudian di tombol terakhir adalah tombol rename. Tombol rename adalah untuk merubah nama aplikasi. Nama default yang dipakai oleh aplikasi ini adalah diberikan nama defaultnya dengan nama recording. Ini bisa kita rubah, tinggal klik file audio mana yang mau dirubah namanya, kemudian klik tombol rename dan kita tinggal ketik pada kotak ini nama file yang kita inginkan. Oke, kita batal. Kalau sudah benar, misalnya saya ketik ya, selanjutnya tinggal klik tombol rename. Jika batal, kita klik tombol silang. Jika tidak jadi atau klik di luar area. Oke, pembatalan. Baik teman sahabat, saya kira cukup sekian dulu review kali ini, review tentang aplikasi voice recorder. Ini sangat bermanfaat untuk melakukan perekaman suara
Jadi ini salah satu solusi jika teman dan sahabat belum memiliki HP atau smartphone atau HP colek, kadang ada yang menyebut seperti itu. Nah, kalian bisa memanfaatkan mikrofon dari laptop kalian masing-masing untuk melakukan perekaman suara, dan audionya pun bisa kita kirim ke media sosial Facebook, WhatsApp, dan seterusnya. Baik teman dan sahabat, sekian dulu video tutorial kali ini. Terima kasih buat teman dan sahabat yang telah berkenan menonton video ini hingga akhir. Dan kita jumpa kembali insya Allah pada video-video tutorial berikutnya. Salam.